Nggak mungkin dong dia akan mengakuin barang ini palsu kan gitu Bang. Sejelek-jeleknya dia juga punya harga diri walaupun salah gitu kan Bang. Iya, 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 iya. Jadi dia tetap akan, menurut saya akan mempertahankan ini asli walaupun kita tahu ini yang buat Eko Sulistyo kan gitu Pak. Dan siapa orang di atas itu? Wali amanahnya itu ya Pratikno. Jadi ini saling keterkaitan. Jadi saya rasa dia ambil insinyur ini untuk menyaingi lawan politiknya gubernur di DKI saat itu Bang. Oh, Foke. Nah, Foke kan doktor Bang ya. Dokter Ing. Nah, dia nggak mau kalah set nih Bang. Makanya dibuatlah yang hampir-hampir mengimbangi, bikinlah insinyur gitu loh Bang. Polisi mau melihatkan ijazah Jokowi. Yang lain itu ngelihat. Saya tadinya malas ngelihat Bang, saya takut juga kalau ini asli gitu kan Bang. Saya kira wah ini barang kacau nih kalau asli kan gitu kan. Polisi ini barang palsu nih, ijazahnya palsu saya bilang. Kenapa Bang bisa palsu? Mukanya bukan muka Jokowi kok, fotonya foto Jokowi saya bilang. Sebenarnya dia yakin juga itu barang-barang ini Bang. Oh, polisinya juga yakin bahwa itu palsu. Sambil bisik-bisik informal. Bukan polisi, artinya ya udah bongkar-bongkar aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pemirsa Obor Rakyat, kasus ijazah palsu Joko Widodo kelihatannya makin kesini makin gak jelas. Saya menduga ini ada strategi-strategi. Kita sampai hari ini tidak lagi berbicara soal ijazahnya asli atau palsu, tapi sudah mulai terjadi perpecahan di sana-sini. Setelah Egy Sujana dan kawannya yang lain Rismond diberikan RJ. Kemudian ada hal lain. Kelihatannya di kubu yang lain juga kelihatannya sudah mulai ada masalah-masalah sedikit. Nah, ini ada kawan kita yang juga tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi hadir di studio Obor Rakyat. Terima kasih. Siapa? Komandan Rustam Effendi Piliang. Beliau ini komandan pejuang para aktivis dan tersangka pula. Nah, Bang Rustam, ini sebelum masuk ke soal ini ya, kan kita ada beberapa klaster. Klaster Anda dalam tersangka ijazah palsu ini, terdiri Anda, Rustam, terus Bu Kurnia, satu lagi Rizal Fadila. Masih solid atau sudah mulai rembes-rembes ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi, alhamdulillah Bang. Kami bertiga tambah solid. Artinya tambah memang menunggu-nunggu sidang supaya Jokowi hadir gitu. Jadi di antara kita bertiga nih sepakat, kemarin ada rapat mengenai gimana kami ini bertiga untuk menghadapi itu. Ternyata Bang Rizal Fadila bilang siap, posisi apapun Bang Rizal Fadila siap gitu loh. Artinya melihat Kang Rizal yang umur udah sekian tahun itu siap, apalagi saya gitu loh. Jadi kita sepakat kita akan lawan Jokowi sampai titik darah penghabisan gitu. Bu Kurnia juga siap? Bu Kurnia insya Allah siap, tadi juga mencatat seperti itu. Ya. Jadi rakyat Indonesia ini sekarang kelihatannya ya kita berharap tentu saja Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap di jalur yang sebenarnya ya. Tapi kan beda klaster. Nah, rakyat ini berharap nih soal ijazah ini sampai pada esensinya. Betul. Kan sejauh ini sebetulnya yang diperkarakan dan dilaporkan ke polisi yang kemudian menjadi berstatus P21, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan bukan soal ijazah kan. Ya. Nah, kalau menurut Bang Rustam, Anda sudah siap. Ijazahnya sendiri bagaimana? Asli atau palsu? Bagaimana ceritanya? Kalau menurut keyakinan saya Bang, hasil investigasi saya, hari ini saya bertiga nih, saya, Rizal Fadila, Bu Kurnia, menginvestigasi apakah ijazah itu palsu atau asli. Yang kita kejar adalah pembuatnya. Kalau ijazah ini dibilang asli tapi ada yang buat kan berarti palsu. Yang buat bukan UGM? Kalau menurut saya Bang, di UGM ini dirapikan Bang. Nah yang buat itu apa yang dikatakan Bang Bitor Suryadi, itu mendekati kebenaran Bang. Itu di atas 85% itu buatan pasar pramuka. Karena investigasi saya, sudah sering saya katakan, kalau yang membuat itu Eko Sulistyo. Mantan ketua KPUD Solo di Jokowi waktu wali kota Bang. Nah ketika di wali kota itu Eko,
kalau menurut saya juga ini ada sesuatu nih si Eko ini kan, sehingga orang semacam Jokowi yang lawannya saat itu pernah menjabat kan, Jokowi bisa menang. Nah, ini ada kerjaan Eko. Selanjutnya dibawalah Eko di DKI, Bang. Nah, di DKI inilah saya mencurigai adanya berkas yang kurang komplit, kurang lengkap. Nah, ketika itu waktunya mepet ya, anak-anak ini, kawan-kawan ini, relawan, Bang, aktivis ya punya ide ke Pasar Pramuka. Nah, karena yang kita tahu kan, kebetulan juga saya kuliah di dekat sekitaran Pasar Pramuka, memang Pramuka ini jago lah untuk buat-buat kayak gitu. Dan investigasi saya menyatakan memang Eko lah yang membawa itu ke Pasar Pramuka, Bang. Jadi ada beberapa kawan yang menyatakan dia bersama Eko ke Pasar Pramuka untuk membuat itu. Dan buktinya sampai hari ini Eko ini kan udah cukup lama saya ungkapkan di media, Bang. Tapi nggak berani tampil juga. Nah, otak intelektual itu di balik ijazah Pasar Pramuka itu menjadi rapi di UGM itu, saya menduga kuat ini Pratikno, Bang. Karena Pratikno itu saat itu kan rektor di UGM, Bang. Sampai hari ini pun jadi wali amanah di UGM yang jabatan sangat penting juga di sana, Bang. Nah, makanya itu saya melihat ini Pratikno bermain lah di tingkat UGM, Eko di lapangannya. Dan selanjutnya pemberkasannya ini anak-anak relawan lah, Bang. Nah, ada juga kawan saya yang dulu juga dia sebagai koordinator relawan juga menyatakan ini memang barang ini barang haram. Nah, jadi barang haram ini mau dijadikan barang halal kan susah, Bang. Iya. Jadi menurut saya pihak kepolisian dan kejaksaan harus benar-benar berhati-hati menyikapi kasus ijazah ini. Memang barang ini ada yang bikin kok gitu loh, Bang. Nah, makanya kemarin saya laporkan tuh hampir sebulan lalu 3 nama. Eko Sulistyo, Pratikno, dan Jokowi sebagai pengguna ijazah itu. Nah, mudah-mudahan minggu depan akan lebih kencang lagi, Bang. Kuasa hukum kita mudah-mudahan akan mendatangi Bareskrim. Jadi Anda melaporkan Eko Sulistyo, Pratikno, dan Jokowi atas pembuatan ijazah itu. Ijazah UGM. Ijazah Pasar Pramuka yang akan dijadikan ijazah UGM gitu loh, Bang. Iya. Tapi berarti sebetulnya Jokowi itu lulusan apa ya? Nah, jadi begini, Bang. Ini belum lama kejadian ini. Kemarin itu saya ada kumpul-kumpul dengan teman-teman senior aktivis di tempat aktivis paling senior gitu, Bang. Nah, ada nama yang pernah saya sebutkan yaitu Bang Isti Nugroho gitu. Isti Nugroho ini sangat dekat juga dengan Eko Sulistyo, Bang. Nah, saat itu dia pernah menyampaikan kepada saya sebelum kemarin ya, Bang, ya, kalau menyatakan kalau saya suruh jangan kejar-kejar Eko Sulistyo. Eko itu bukan otaknya, Tam. Kalau mau kejar itu, kejarlah si otaknya. Siapa otaknya, Bang? Saya bilang Pratikno. Oh ya udah, saya bilang. Jadi antara Eko dan Pratikno ini ada keterkaitan nih, Bang. Kenapa saya yakin begitu? Karena si Bang Isti ini sangat dekat sekali dengan Eko Sulistyo. Kemarin pun ketika ada pertemuan dengan teman-teman, kita awalnya ngobrol biasa, tiba-tiba Bang Isti tuh ngerangkul saya. Nah, dia menyatakan kemarin dia kumpulkan teman-teman aktivis di sana, di Jogja, terus di UGM juga orang-orang Kutanan. Dia menyatakan kalau memang Jokowi itu menurut dia tidak ada ijazahnya. Jokowi tidak lulus dari UGM. Tidak ada ijazahnya seperti itu, Bang. Tapi pernah kuliah. Kalau kita lihat dari apa yang diberikan tahu kepada saya, pernah kuliah tapi tidak lulus. Oke, dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, tapi dia tidak lulus. Tidak lulus. Nah, waktu di KPU Solo jadi wali kota, dia pakai ijazah apa? Nah, itu dia, Bang. Jadi kan kalau menurut Bang Bitor kemarin saya lihat di video dia ngomong kalau dia tuh memakai ijazah Dumatno, sarjana ekonomi. Makanya, jadi waktu mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, Jokowi gelarnya SE. Dokter Andes. Nah, itu kan yang berkembang kemarin, Bang. Itu juga pernyataan dari Bang Bitor saya lihat itu katanya pakai ijazah ekonomi gitu loh. Kenapa tiba-tiba di sini jadi insinyur kan gitu, Bang. Nah, jadi artinya makanya berkas di sana itu di UGM itu kalau nggak salah dimusnahkan, nggak ada, Bang. Berkas di KPU yang di Solo dimusnahkan. Berkas KPU Solo. Jadi kan ini seolah-olah KPU ini memusnahkan supaya data itu tidak ada. Jadi kita agak kesulitan untuk mencari data di sana, Bang. Tapi kemarin juga kawan-kawan Bon Jovi udah di PT UN, Bang, minta supaya UGM membuka berkas Jokowi. Nah, pertanyaan saya kenapa dia tuh banding untuk menutupi ijazah ini? Kan berarti ada sesuatu, Bang. Iya. Dan siapa orang di atas itu? Wali amanahnya itu ya Pratikno. Jadi ini saling keterkaitan.
Oleh karena itu makanya saya minta kepada Pak Prabowo Subianto nih sebaiknya Pratikno dicopot nih, karena kasus ini kan sedang sidang Bang, sedang bergulir. Jadi jangan sampai ada intervensi dari Pratikno terhadap jaksa, terhadap UGM gitu loh Bang. Karena memang ini nuansanya memang Pratikno ini memang kental sekali. Kalau dialah yang mengolah ijazah itu di UGM gitu loh Bang. Jadi yang menurut Anda ini yang mastermind-nya Pratikno, Pratikno, operatornya Eko Eko Sulistyo, Sulistyo, penggunanya usernya Jokowi. Joko Widodo. Nah, Ada lain ya, lagi orang lain yang terlibat. nanti kan akan berkembang Bang. Misalkan kalau memang ada dapat indikasinya di pasar pramuka, siapa yang punya toko pramuka? Ya satu nama itu ya yang rame sudah dibicarakan Pak Iman kan gitu Bang. Nah ini akan berkembang lagi nih Bang. Saya rasa nanti kemungkinan kalau ini terbongkar ya KPU-nya, Bawaslu-nya, itu kan saling berhubungan Bang. Makanya saya melihat memang ini kasus ngeri-ngeri sedap gitu loh Bang. Kalau dibongkar pun nanti resikonya juga pasti banyak orang, banyak institusi yang terlibat gitu loh Bang. Iya. Kita tahu Eko Sulistyo ini kan KPU, kemudian menjadi deputi di KSP, Iya betul. komisaris PLN. Iya betul Bang. Itu orang yang sama. Eko orang yang sama itu. Orang yang sama. Hari ini apa kabarnya beliau? Kabarnya kayaknya baik Bang. Kemarin ketemu kan dengan Bang Petrus, kuasa hukum kita kan, itu tidak sengaja gitu di suatu tempat lah. Ini menurut dia kan cerita kepada saya, dia kirim apakah orang ini namanya Eko gitu kan. Akhirnya saya buka, oh iya Bang ini Eko. Kok orangnya begini ya? Emang begitu kayaknya, saya bilang kan, nggak kayak seorang pejabat gitu, mantan pejabat gitu kan. Begini itu gimana? Biasa. Biasa gitu, nggak menggambarkan kemewahan gitu kan. Tapi ya memang itu modelnya begitu. Nah saya bilang itu betul Bang, itu si Eko. Kenapa Bang? Dia tegur saya. Dia bilang, abang Bang Petrus ya? Oh iya, dia bilang gitu. Kamu siapa? Saya Eko Sulistyo Bang, yang kemarin dilaporin sama Rustam, keluarganya Nuku, dia bilang gitu. Dan dia tidak bilang kalau dia tidak tahu menahu soal itu. Kalau menurut saya dia memang harus ngomong seperti itu Bang. Mengaku tidak tahu menahu. Iya, harus ngomong seperti itu. Karena Iya, apa? Ya kalau dia ngomong kan wah kacau nih Republik ini kan. Iya. Tapi kan tetap kebenaran itu kan harus dibongkar Bang, harus dibuka gitu loh. Jangan sampai dengan kalimat begitu kita yakin dia memang enggak, yang namanya maling mana ada yang ngaku Bang. Makanya sampai hari ini saya masih berfokus pada Eko, karena memang indikasi Eko terlibat dalam pembuatan ijazah ini sangat kuat Bang. Teman-teman aktivis juga udah emang kerjanya Eko katanya. Kira-kira begitu. Iya. Kalau Bung Rustam pikirkan ya, kenapa Pak Jokowi harus pakai ijazah palsu ya? Kalau itu benar palsu ya, kenapa dia tidak menggunakan ijazah yang ada? Kan boleh menjadi wali kota, menjadi gubernur, jadi presiden pakai ijazah SMA kan boleh sebetulnya. Jadi saya ngeliatnya begini Bang, Jokowi ini kan modelnya suka orang mencari pencitraan Bang. Seolah-olah dia besar gitu kan, seolah-olah dia lugu segala macam. Jadi saya rasa dia ambil insinyur ini untuk menyaingi lawan politiknya gubernur di DKI saat itu Bang. Oh, Foke. Nah, Foko kan doktor Bang ya. Dr. Ing. Nah, dia nggak mau kalah set nih Bang. Makanya dibuatlah yang hampir-hampir mengimbangi, dibikinlah insinyur gitu loh Bang. Karena kan itu penting Bang. Iya. Supaya pemilih melihat wah ini bukan kaleng-kaleng nih calon gubernur DKI gitu Bang. Itu hal itu juga kita bicarakan tuh dengan teman-teman. Kalau nggak salah Foke kan lulusan Jerman ya kalau nggak salah. Ya harusnya kalau Foke lulusan Jerman, Jokowi bikin ijazah Polandia. Harusnya begitu Bang. Iya, jangan ijazah Jogja dong. Salahnya bikinnya di Pramuka yang dekat itu gampang dicari kan gitu Bang. Nah saya melihat begitu dan itu jadi candaan juga Bang di kalangan kita Bang. Teman-teman aktivis mungkin teman-teman yang dulu relawan juga saya dapat cerita itu juga ketawa juga. Oh bener juga ya. Jangan-jangan karena lawannya Foke punya titel cukup bagus. Masa dia mau Dokter Andes atau SMA kan nggak menarik buat pemilih di DKI kan gitu Bang. Tapi benar waktu wali kota dia pakai gelar Dokter Andes itu benar ya? Itu kan ada di spanduk Dokter Andes Bang. Makanya gini, Michael Sinaga pernah cerita sama saya ini Bang. Ini bisa ditanyakan langsung ke Michael Sinaga. Bang Janes lah yang ngomong sama saya. Dia investasi ke sana ada sesuatu tempat katanya yang ditulis itu pakai marmer gitu Dokter Andes. Tapi ketika balik lagi udah nggak ada tuh barang itu. Nah itu kan berarti kan ada penghilangan jejak gitu kan. Nah ini bisa ditanyakan kepada Michael Santana nih. Atau mungkin zaman dulu memang lulusan Fakultas Kehutanan itu Dokter Andes.
Ya mungkin juga, mungkin juga. Mungkin bukan insinyur zaman Bukan, dulu, mungkin, lulusan mungkin. Fakultas Kehutanan itu dokter Mm-mm. Andes. Mungkin loh Mungkin, ya tapi kan. mungkin nggak kira-kira menurut abang? Dokter Andes Oh, Kehutanan. iya siap. Ya kan boleh aja ya kan gitu kan. Nah, ini Bung Rustam, ini kan saya sebagai wartawan melihat ada politik Belanda nih. Politik Belanda divide et impera Oke. dalam soal ini. Dari mulai tadinya Egy, Rismond ya kan itu, Mm-mm. saya menduga dua klaster ini pun akan coba dibelah. Bung Hmm. Rustam juga merasakan itu atau memiliki pandangan yang sama dengan analisa saya? Kalau ya belah membelah itu kan sebenarnya udah lama bang ya. Dari RG menawarkan RG aja itu udah suatu taktik untuk membelah kan bang. Nah yang lagi rame hari ini itu kan masalah Prapit. Prapit, ada yang dari tim Taka dan tim Mas Roy gitu kan. Ya kalau saya melihat ini dibilang bisa juga ke arah situ dan bisa juga enggak gitu loh bang. Karena kan kita harus lihat betul dari dalamnya seperti apa. Tapi saya melihatnya memang Mas Roy melakukan profit itu hak-hak dia kan bang. Dia merasa dirugikan, dia silakan profit. Tapi ujung-ujungnya ini kalau saya melihat kalau semua profitnya ini dikabulkan gitu kan, artinya kan Mas Roy lolos kan daripada tersangka gitu loh. Nah kalau Mas Roy lolos tersangka kan artinya Jokowi kan nggak bisa dihadirkan di Oh, pengadilan. Begitu iya, juga iya, Dokter iya. Tifa kalau dia melakukan sesuatu lolos nggak jadi tersangka, ya Jokowi kan nggak akan datang di pengadilan juga gitu loh. Nah mungkin kami yang akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi karena kami kan bertekad ya pokoknya kita pada pokok perkara aja Soal ijazah. soal ijazah itu gitu loh. Nah Iya, inilah yang iya. saya meyakini mudah-mudahan walaupun dibelah macam apa juga kita tetap bertiga ini tetap solid gitu loh untuk Jadi membongkar. Anda menduga ada sebuah grand design agar membuat Jokowi tidak perlu ke pengadilan dengan cara apapun. Iya, saya menduga seperti itu. Dan saya yakin Jokowi nggak akan berani ke pengadilan bang. Dengan dia keliling-keliling Indonesia itu bang, yang katanya konsolidasi ketemu rakyat atau untuk PSI itu kan salah satu cara Jokowi untuk menghindar dari pengadilan. Jokowi ini kan dibilang cerdas bodoh, dibilang bodoh cerdas bang. Jadi kita susah ngelihatnya. Tapi memang pengalaman kami bang, ketika Jokowi jadi presiden ini, ketika kita mau demo, wah dia Hilang. hilang dia kemana? Mau demo lagi yang tadi bukan jadwal, dibikin jadwalnya lagi. Memang orang ini suka menghindar. Jadi sangat kasihan nih kalau saya melihat nih relawan-relawannya dan kuasa hukum nih. Hari ini kan seolah-olah nanti dijebloskan oleh Jokowi. Dia pasti akan datang, Jokowi akan datang. Saya yakin dia nggak akan datang bang. Jadi siap-siap aja nih pengacaranya sama relawan nih nangis darah nih dibohongin Jokowi gitu loh bang. Ya Jokowi itu kan kita lihat memang mau maju jadi gubernur aja harus berbohong, harus pencitraan, harus tipu sono, tipu sini kan memang begitu wataknya. Yang kita tahu Jokowi ini kan dari jalur orang tuanya juga kan nggak jelas tuh bang. Hmm. Jadi wajar lah kalau saya melakukan itu dan memang begitu modelnya bang. Iya, Kira-kira iya. seperti itu bang. Kenapa dia nggak mau datang atau harus tidak datang ke pengadilan? Kenapa? Ya karena ijazah saya palsu bang. Dia takutlah terbongkar, takutlah saya misalnya kuasa hukum dan kami ngomong itu mukanya muka Jokowi bukan gitu. Kumisnya apa itu begitu? Atau giginya atau kacamatanya. Itu kan kalau menurut saya bang, itu bukan foto Jokowi. Saya ini orang yang paling keras ketika gelar perkara khusus bang. Dinyatakan polisi mau melihatkan ijazah Jokowi. Yang lain itu ngelihat. Saya tadinya malas ngelihat bang, saya takut juga kalau ini asli gitu kan bang. Hmm. Saya kira wah ini barang kacau nih kalau asli kan gitu kan. Hmm. Akhirnya saya deketin jarak 1 meter lebih, saya cuma ngintip gini doang, saya udah teriak sama polisi. Polisi ini barang palsu nih, ijazah palsu saya bilang. Kenapa bang kok palsu? Mukanya bukan muka Jokowi kok, fotonya foto Jokowi saya bilang. Artinya saya memang meyakini itu bukan Jokowi bang. Dan kertasnya pun bersih bang. Kalau kertas tahun 80 kan cukup lama bang.
Harusnya kan bleber-bleber Iya. tuh. Dan saya dengar juga kan nggak boleh difoto kan Wah, boleh difoto. itu tanda tanya ya Betul, sebetulnya. betul. Nggak boleh difoto, nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh. Terus ngapain diliatin? Nah, itu dia. Makanya saya bilang nih polisi apa nih macam gelar perkara khusus emang begini. Saya pikir kan lebih Iya. dari itu gitu. Ternyata Iya. tahu begitu mah gue lihat di sosial media aja sama. Iya. Yang paling menarik buat saya fotonya itu tajam bang. Kalau kita foto Oh, tahun 80 udah, updruknya itu ya. nah, seharusnya kan yang Buram-buram dikit. bukan buram yang jadi putih bisa jadi kuning kan gitu bang. Iya, iya, Ini iya. mah tajam warnanya. Sehingga saya bisa yakinin jarak 1 meter lebih saya bilang itu palsu itu. Karena matang sekali bentuk mukanya. Kumisnya itu matang nggak bleber gitu loh bang. Iya, iya. Coba kalau abang punya foto lama-lama pasti. Kalau itu saya tidak bisa menyimpulkan ya, tapi dari cerita para tersangka yang hadir bahwa ijazah itu tidak boleh difoto, Betul. tidak boleh dipegang, itu tanda tanya Tanda besar. tanya betul. Saya terus terang kalau itu jadi ya tidak percaya. Betul. Kenapa ya kira-kira polisi nggak mau mengizinkan difoto? Nah itu juga sebenarnya pertanyaan besar saya bang. Cuman kalau menurut apa yang saya yakini ada ketakutan di situ bang. Artinya mungkin kalau dipegang bisa terasa kertasnya gitu loh bang. Atau mungkin bisa dilihat emboss atau segala macam gitu bang. Ya artinya dengan ketakutan itu saya bisa meyakinkan kalau itu memang barang haram gitu loh bang. Iya, 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 iya. Jadi susah ya posisi polisi. Menurut Anda susah posisi polisi dan Jokowi? Ya posisi polisi itu susahnya itu ya dia harus ngikuti apa kata Jokowi bang. Itu masalah susahnya sebenarnya. Kalau dia mau jujur mau gampang kan tinggal diperlihatkan aja tuh jasa bang. Nggak perlu barang bukti banyak. Kalau dia mau cari gampang. Ini karena dia ikutin saran Jokowi dia cari susah. Artinya dia mau dibikin susah oleh Jokowi dia mau. Nah itu salah polisi juga gitu loh bang. Tapi kalau saya dengan kawan-kawan penyidik bang sebenarnya sih baik-baik aja bang. Kalau kita lagi wajib lapor kayak tadi kan saya wajib lapor. Saya bilang ini dia juga sebenarnya dia yakin juga itu barang-barang ini bang. Oh polisinya juga yakin bahwa itu palsu. Sambil bisik-bisik Bukan informal polisi nih. artinya udah bongkar-bongkar aja gitu kan. Oh polisinya bilang gitu ya, Nah, bongkar-bongkar aja lah ya gitu maksudnya ya. cari aja beneran gitu. Artinya kan dari situ Oh kan dia pro juga ya sebetulnya ya. ya namanya ini kan kelas bawahan bang. Ada jenderal-jenderal yang main ini kan. Nah, inilah yang harus sebenarnya ini kasihan juga mereka bang. Iya, iya, iya. Kayak kemarin waktu di penangkapannya Mas Roy Iya, mau iya. dari rumah sakit itu kan Iya. mereka juga. Iya mereka cuma diperintahkan Iya sebetulnya. kasihan bang. Ini kan permainannya Listio Sigit juga nih. Makanya Iya, iya, iya. saran saya nih Pak Listio mundur lah. Udah terlalu lama juga kan bang. Apalagi ini kan kasus berbahaya buat Pak Listio sendiri bang. Namanya barang busuk itu walaupun diumpet pasti kecium. Iya, iya. Nah, makanya iya. saya minta kepada Pak Prabowo jangan baiknya bagaimana buat Pak Listio ini. Karena Iya, udah terlalu lama, masih banyak juga di bawahnya ingin menjabat jadi Kapolri atau yang lain kan gara-gara Pak Listio jadi terhambat. Saran saya lebih baik dicopot dulu lah nih Pak Listio. Dikasih posisi yang lain lah, copot jadi Kapolri gitu kan. Karena juga terlalu lama bang, masalah juga orang berpikir pemerintahan Prabowo ini seperti ini gara-gara Kapolrinya Pak Listio. Cocoknya posisinya apa Pak Lisdia? Ya terserah Pak Prabowo maunya ditaruh di mana, tapi jangan jadi Kapolri gitu loh. Enggak, Anda menyarankan jadi apa? Ya kalau dia aktif ini saya kurang paham bang. Kalau dia masih aktif bagusnya di mana gitu. Kecuali kalau dia pensiun kan. Iya, iya, Nanti iya. masih 1 tahun lagi ya. Nanti diperpanjang lagi sampai 60 berapa kan panjang lagi ceritanya. Iya, 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 iya. Nah ini kita bingung juga ya. Ini tergantung Pak Prabowo lah mau membongkar ijazah ini bener-bener atau cuman main-mainan doang kan gitu. Dubes cocok nggak? Dubes Oh Vatikan. cocok. Dubes Vatikan. Cocok betul. Setuju bang, cocok. Kalau perlu segera itu bang. Disampaikan kepada Pak Prabowo biar minggu depan jadi dubes gitu. Saya kira cocok ya, karena Dubes Vatikan kan pernah diduduki oleh Purna Polri. Purna. Kalau ini kan masih aktif nih bang. Ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya kan aturan bisa dibuat. Betul. Oke. Aturan bisa dibuat. Itu gampang lah itu kan. Nah ini kasus klaster Bang Rustam sendiri bertiga dengan Ibu Kurnia dan Rizal. Ini kan masih TSK ya. Betul. Mau P21 atau gimana sih sebetulnya ini? Jadi tadi tuh saya kan wajib lapor bang. Tadi sore itu di Polda saya tanya penyidik. Ini kasus saya bagaimana? Mau dinaikin ke tahap kedua
atau bagaimana? Sebab pernyataan yang saya lihat di media sosial itu katanya akan segera dinaikkan ke tahap kedua. Tapi jawaban penyidik ini enggak bang, masih belum tahu, dia bilang begitu. Ya saya juga menunggu kejelasan ini. Kalau memang mau dinaikkan ya silakan aja. Ya, kita hadapin kan gitu dengan skala resikonya gitu loh. Anda sendiri pengen ini P21 atau pengen tidak dilanjutkan ke pengadilan? Ya kalau saya sih bebas-bebas aja bang, mau P21 atau tidak ya silakan. Tapi yang penting itu bagaimana caranya supaya ijazah Joko itu dapat dibuktikan keasliannya. Karena kan ini perjuangan kami sudah lama gitu loh bang. Kalau nggak lewat pengadilan kan nggak bisa kan ya? Iya bisa juga begitu. Kalau memang harus dipaksakan ke pengadilan ya kami siap. Yang Iya, penting Jokowi harus hadir di pengadilan. Kita siap melakukan apa juga gitu loh. Ya misalnya kasus Anda P21 tapi kemudian dideponering misalnya. Dikesampingkan oleh kejaksaan, tidak ke pengadilan. Kan persoalan ini menjadi masuk kotak. Ya Ini jadi misteri abad ini jadinya. betul sih itu. Oh, ya kan? Itu dia yang kita bagaimana kan? Kasihan semua sebetulnya. UGM-nya kasihan, ya Jokowinya juga kasihan. Dia tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli atau ijazahnya palsu. Apa Kan? jangan-jangan dia tidak mau membuktikan bang? Bukan tidak bisa tapi tidak mau membuktikan gitu loh. Iya, iya, iya. Ya bisa aja. Tapi kan jadi kasihan kalau dia memang kan katanya asli. Betul. Pak Jokowi kan menganggap ijazahnya asli. Kalau tidak dibuktikan di pengadilan, kan sebetulnya rakyat bertanya-tanya. Kan? Bertanya. Ya maunya saya sih ya bagaimana baiknya. Yang penting ini dapat dibuktikan asli atau tidaknya bang. Jadi biar jelas, biar clear kan. Rakyat juga kan ingin tahu nih. Presiden 2 periode ini sebenarnya apa sih kan gitu kan. Ya memang kalau harus dipersidangkan ya silakan aja. Kami siap dan kuasa hukum kami juga tadi menyatakan kita siap berjuang untuk itu gitu. Dan kami tersangka Kang Rijal, Bu Kurnia dan saya siap. Makanya Mas Roy ini ya kalau memang nanti ada apa-apa kan masih ada kita. Jadi Oh iya, iya, iya. jadi ya kita berharap lah masih rakyat mendukung kita nih untuk memperjuangkan itu. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan kalau Mas Roy cari ikut profit supaya kasus tersangkanya digugurkan, artinya kan Mas Roy tidak terlibat dalam ijazah ini lagi gitu kan. Karena buat tersangka mungkin akan jadi saksi kita nantinya kan. Dari kami sendiri ya kami siap P21 untuk berhadapan-hadapan dengan Jokowi gitu loh. Kalau misalnya P21 klaster pertama ini yang terdiri dari 3 tersangka ini, Anda akan mengajukan pra peradilan atau langsung ke pokok perkara, maju ke persidangan? Ini udah kita rapatin bang sama tim kuasa hukum. Dan kita sependapat bahwa kita akan maju ke pokok perkara langsung. Jadi tidak ada pra peradilan? Tidak ada prapit. Kita akan maju untuk benar-benar ya kita bertarung lah di pengadilan tuh soal ijazah ini. Tapi kan pasal yang dituduhkan itu kan bukan, atau dalil itu kan bukan soal ijazah palsu Anda kan, soal fitnah kan. Iya. Nah itu masuk ke sananya gimana ya caranya nanti ya? Kalau itu sih lebih paham tuh kuasa hukum bang. Oke. Tapi kan yang buat barang itu jadi fitnah tuh apa kan gitu bang. Oh, jadi intinya mungkin akan meminta Jokowi hadir. Oh iya dong, harus hadir dong. Sambil membawa ijazah. Iya dong, harus begitu. Menunjukkan. Ya kalau saya ngadir Jokowi nggak hadir kan berarti kan Jokowi penakut memang dia ada masalah ijazah itu. Kalau dia betul itu ijazahnya asli bang, saya rasa mah nggak sepanjang ini sampai 1 tahun lebih bang. Iya. Ini kan orang bodoh aja ketika kasus ini diulur-ulur dia bilang ijazahnya asli itu orang bodoh menurut saya bang. Ada cara gampang, cara murah, cara cepat kan gitu bang. Iya. Kalau dia makin panjang begini yang diuntungkan siapa bang? Pengacaranya bang. Iya. Dapat duit tambah banyak dari Jokowi kan. Iya. Relawan-relawannya Jokowi mah bisa habis-habisan juga. Artinya memang ada ketakutan lah yang saya lihat dari Jokowi sehingga ini diperpanjang begini bang. Kalau dia ada bang asli dia itu barang UGM itu bang, bukan barang haram, pasti udah tunjukin bang. Ini jasa saya, silakan periksa. Bawa kemana aja. Logikanya begitu ya? Oh iya bang, pasti seperti itu. Iya. Nah kenapa Jokowi sembunyikan itu? Kalau menurut saya gara-gara dia sudah 10 tahun menjabat sebagai presiden. Nggak mungkin dong diangkat mengakuin barang ini palsu kan gitu bang. Sejelek-jeleknya dia juga punya harga diri walaupun salah gitu kan bang. Iya. Jadi dia tetap akan
menurut saya akan mempertahankan ini asli, walaupun kita tahu ini yang buat Eko Sulistyo kan gitu Pak. Jadi Jadi yang buat ini Eko Sulistyo. Eko Sulistyo. Jadi kalau polisi bilang identik, UGM bilang ini asli, dikeluarin dari UGM, tapi kita tahu yang buatnya si Eko. Bagaimana Bang? Ah. Jadi apa namanya barang itu kalau dibuat sama anak-anak relawan begitu? Sebetulnya kalau ini yang buat Eko Mm-mm. dengan dalang tadi Anda menyebut Eko, terus dalangnya Pak Pratik, Pratikno, kan harusnya polisi mencium. harusnya seperti itu. Waktu itu Kapolrinya Pak Tito Karnavian. Saat itu iya. Dia tahu nggak ini kasus ini yang menurut Anda buatan Eko? Kalau menurut saya Bang, keyakinan saya, diduga kuat mah tahu Bang. Pak Tito tahu Tahu lah Bang. bahwa ijazah ini buatan Iya. Eko Sulistyo Eko Sulistyo Pasar Pramuka. dan dalangnya Pak Pratik. Pak Pratik. Seharusnya kan kita lihat aja yang menjabat saat itu siapa kan kelihatan Bang. Iya, kan yang menjawab waktu itu Pak Tito Tito Karnavian. Karnavian. Ya kalau menurut saya sih, kalau benar-benar polisi mau mencari kebenaran sih saya rasa kebongkar semua Bang. Cuman permasalahannya ini kan, polisi ini kan kita tahulah masih di bawah ketiaknya Jokowi gitu kan. Jadi semua ikut perintahnya Jokowi gitu kan. Kalau dia mau lihat kan dari laporan kita pertama di Barreskrim Bang, kan lama hampir 5 bulan tuh didiamin aja. Ketika kita geruduk ke rumah Jokowi, baru kita dipanggil nih Bang. Cepat periksa. Saya udah bilang curiga sama penyidik nih. Saya curiga nih, pasti ada sesuatu nih. Enggak lah Bang, begini Bang. Akhirnya terbukti hari ini. Sekarang nggak bisa ngomong tuh penyidik saya itu. Ternyata memang ada sesuatu kan. Nah, artinya memang ini kasus Jokowi ini memang kalau menurut saya atas tekanan Jokowi. Jokowi mengatur di kepolisian gitu. Ya karena apa? Ya karena palsu. Ini barang-barang haram gitu loh. Nah mudah-mudahan kejaksaan juga nanti Bang tidak mengikuti jalur Jokowi. Karena saya rasa kejaksaan juga tahu ini barang haram gitu loh. Nggak bisa dibikin jadi barang halal gitu Bang. Iya. Bagaimanapun kan hari ini Jokowi sudah bukan presiden. Betul. Seberapa kuat menurut Anda cengkeraman Pak Jokowi di institusi polisi ataupun kejaksaan per hari ini? Kalau saya melihat tidak sekuat dulu Bang. Kalau dulu Jokowi itu presidennya mungkin kita udah di penjara dari kemarin-kemarin gitu. Iya. Artinya sudah mulai menurun lah. Karena salah satunya mungkin polisi juga nggak mau ambil risiko. Pak Listio juga sebenarnya tahu juga nih beresiko kan. Jadi dia mainnya lebih hati-hati gitu loh. Karena dia tahu juga nih barang haram gitu kan. Ya artinya walaupun Jokowi itu kuat tapi tidak sekuat yang dulu. Karena hari ini Jokowi adalah rakyat biasa seperti kita Bang. Jelas yang lebih kuat Pak Prabowo. Iya. Saya rasa juga Pak Prabowo itu nggak seperti Jokowi Bang, nggak sadis seperti Jokowi. Saya melihat Pak Prabowo ini nggak bakalan mau nangkepin aktivis Bang. Nggak mau nangkepin sembarang orang gitu loh. Berbeda dengan Jokowi. Jokowi waktu dia berkuasa, anaknya Soekarno aja ditangkap Bang. Iya. Bayangin aja tuh Bang. Iya. Rahmawati. Rahmawati. Apa ditangkap juga kan? Oh iya. Jadi banyak kesukaan itu nangkepin orang Bang. Iya. Saya rasa sekarang berbeda dengan Pak Saya Prabowo. 2 kali ditangkap. Nah, Iya. jadi kita tahulah kelakuan Jokowi itu, makanya Jokowi hari ini begitu banyak masalah Bang. Ini dampak dari dulu dia berkuasa, sewenang-wenang. Iya. Dia berkuasa, dia merasa kuat, dia memenjarakan orang seenaknya aja gitu Bang. Iya. Sekarang Kapolri yang sekarang, Ya. Listio, itu tahu bahwa ijazah ini palsu menurut Anda? Kalau menurut Anda ini palsu. Pak Listio Kapolri tahu nggak? Kalau keyakinan saya sih tahu lah Bang. Prabowo-nya aja tahu kok. Prabowo tahu bahwa ini palsu? Iya kan di Pak Rajasa Edi Mulyadi juga ngomong. Kalau Pak Prabowo tahu. Kalau Pak Prabowo tahu pasti kemuanya tahu lah. Artinya bisa dipanggil Pak Kapolri kan. Kapolri dipanggil sama Pak Prabowo. Begini arahan gini-gini. Kan paham sebenarnya Bang. Apalagi Pak Prabowo kan punya intelijen cukup bagus gitu loh. Iya. Cuman kan dia kan untuk membuka masalah ini secara langsung kan kayaknya agak sulit lah. Artinya harus banyak pertimbangan. Resikonya apa kan gitu Bang. Ya mungkin dengan jalan-jalan seperti inilah yang nantinya saya rasa akan dilakukan juga oleh Pak Prabowo untuk membongkar ini. Kalau menurut saya begitu Bang. Iya. Kalau Prabowo sendiri kira-kira akan mengambil langkah apa ya menurut Anda terhadap kasus ini? Kan dia yang pegang ini komando hari ini.
Kalau menurut saya Pak Prabowo juga nggak mau menangkap Prof. Suryo, Dr. Tiva dan lain-lain. Dan juga saya rasa nggak mau juga menangkap Pak Jokowi gitu loh. Tapi kalau menurut saya memang kan kebohongan itu kan nggak bisa ditutup-tutupin bang. Menutupinya dengan kebohongan lagi. Iya, makanya harus dibongkar dengan Iya. sebenar-benarnya. Ketika ini dibongkar, kalau memang ijazah Jokowi itu palsu, artinya Jokowi harus diadili bang. Kalau menurut saya adili Jokowi, sita hartanya bang, karena hartanya ini kan luar biasa cukup banyak nih, duit dari mana gitu loh. Disita untuk negara. Nyimpennya di mana artinya? Nah kata Bang Vitor ada bunker gitu kan, kita tapi nggak tahu juga, saya disuruh ngajakin geruduk. Bunker di Solo. Gitu. Di Solo katanya begitu. Nah setelah Jokowi diadili bang, divonis hukuman itu kan nanti kan presiden punya hak untuk menentukan seperti rehabilitasi, seperti kasusnya amnesti. Tom Lembong. Bagi kami cukup Jokowi meminta maaf sebenarnya bang. Oh gitu. Saya sudah melakukan ini, mohon maaf. Ya selanjutnya di persidangan kalau memang salah ada hukumannya ya silakan Pak Prabowo bekerja. Dia punya hak untuk melakukan sesuatu kan. Mau dibebasin kayak Jokowi ya nggak apa-apa. Iya. Kalau menurut saya jalan keluarnya itu bang. Iya. Kalau nangkepin Prof. Suryo, Dr. Tiva nggak ada gunanya juga bang. Karena kami itu tahu yang buat Eko bagaimana. Iya. Di kalangan kita ini aktivis dari angkatan 74 ke atas itu tahu semua Eko kerjanya Eko bagaimana? Oh semua aktivis tahu bahwa ini kerjaan Eko. Tahu lah bahkan udah rame ini. Di kalangan kita kan jadi bahan ketahuan aja. Eko ngakuin nggak kalau ditanya teman-teman? Ya dia wajar, kalau menurut saya dia wajar untuk tidak ngaku. Memang harus untuk tidak ngaku. Apa katanya? Ya yang tadi saya bilang, dia mengaku kalau dia tidak tahu menahu. Ini kan hal yang wajar aja. Siapapun saya tanya orang kalau yang pelaku pun akan ngomong saya tidak tahu menahu. Gitu. Iya. Tapi kan indikasi ke situ kan ada bang. Orang-orang yang ikut kan ngomong. Gitu. Jadi bagaimana? Ya wajar lah maling mana ada yang mau ngaku bang. Iya. Tapi ini konsekuensinya ya. Oh itu dia bang. Makanya saran saya Eko bener udah bener dia nggak ngaku tuh bang. Ini bahaya kan kalau sampai terbukti. Ya ini sebetulnya terbukti palsu, tidak terbukti palsu repot, terbukti palsu lebih repot lagi. Lebih repot lagi. Ya itulah nasib bangsa ini. Yang kita tidak bisa hindari kan gitu bang. Tapi kalau menurut saya Pak Prabowo nggak usah ragu-ragu lagi untuk bongkar ini. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu karena apa? Dunia internasional kan udah bilang kalau Jokowi itu kan presiden terkorup nomor 2 posisi RP itu kan. Berarti kabar ini kan mereka juga maklum, udah malum lah orang dia koruptor nomor 2 gitu. Dia berbohong itu udah biasa aja kan gitu. Jadi memang harus dibongkar bang. Pak Prabowo harus berani ambil sikap itu gitu. Iya. Kalau ini terbongkar misalnya, gimana nasib Gibran? Waduh, kalau ini terbongkar ya nasib Gibran ya terbongkar juga dong. Emang Gibran itu ijazahnya gimana sih? Jadi Mas Roy kan udah menjelajahi ke Australia gitu kan. Kalau informasi yang saya dapat sih katanya Gibran memang tidak ada ijazah SMA-nya yang harusnya kan untuk memenuhi pencalonan kan gitu kan. Artinya Gibran ya tidak layak sebenarnya, nggak pantas juga. Kalau memang Pak Prabowo mau bersih-bersih mah harusnya Gibran sudah dicopot. Jadi Gibran itu ijazahnya apa dia? Ya itulah yang kalau Mas Roy bilang itu kan hanya kursus yang belum selesai. Di Australia itu. Australia. Artinya kan kalau SMP nggak ada, SMA nggak ada, dia pegangnya SD aja bang. Jadi lulusan SD aja? Yang dia pegang SD ijazahnya. SMP pun dia nggak punya ijazah SMP? Ya kayaknya sih nggak punya. Mas, abang bisa coba tanya Mas Roy yang udah kemana-mana yang akhirnya sampai dicekal nggak boleh keluar negeri gara-gara itu. Gara-gara keluar negeri mulu ngurusin ijazah Gibran gitu. Atau paket B, paket C dia punya nggak? Nggak. Kayaknya nggak. Kalau dia punya pasti kan nggak akan turun sampai ke Australia bang. Oh, karena ada surat keterangan yang disetarakan itu ya dari kementerian ya. Iya, itu bisa ditanyakan langsung nanti sama Mas Roy untuk masalah itu. Tapi saya rasa sih dia harus fokus dulu ke tersangkanya ini kan. Setelah itu baru main yang satu itu gitu. Iya, Kak. Tapi saya kasihan juga ya bapaknya dipertanyakan ijazahnya, anaknya dipertanyakan ijazahnya. Iya, seharusnya sih nggak boleh kasihan juga bang. Nggak boleh kasihan. Nggak boleh kasihan. Justru kita marah dong. Kenapa seorang presiden 2 periode berkuasa dan satu anaknya ini melakukan hal kayak gitu? Harusnya rakyat marah bang. Kalau dikasihanin keenakan dia dong. Besok ada orang lagi yang lain kasihan lagi, nggak lucu kan? Iya.
Ini pokoknya apa ya? Saya melihat ujungnya ini belum jelas gitu, Betul. Bang Rustam. Ya kan, ada sidang pra peradilan Roy Suryo, Dokter Tifa sepertinya juga masih panjang. Kalau Dokter Tifa, Anda melihatnya ini ujungnya seperti apa ini nanti? Kalau Roy mungkin ada skema, misalnya dia menang di pra peradilan, sehingga kasusnya gugur. Pak Jokowi tidak perlu hadir. Kalau Dokter Tifa, apa skemanya? Kalau Dokter Tifa saya belum bisa membaca langsung Bang, tapi saya yakin nih Jokowi pasti punya cara untuk supaya dia tidak ke pengadilan gitu Bang. Caranya gimana? Saya lupa tadi dibicarakan sama kawan-kawan pengacara, tapi saya nggak kurang paham untuk masuk ke ranah itu. Pokoknya ada sesuatu yang diatur siasat untuk supaya Jokowi ini nggak hadir gitu loh Di di pengadilan. pengadilan. Karena apa ya? Karena memang Jokowi nggak akan mau hadir Bang. Malu lah seorang presiden 2 periode yang gagah pakai baju putih hitam ada lambang kenegaraan tiba-tiba duduk di kursi pesakitan kan malu Bang gitu. Jadi biar gimana saya rasa dia akan lari dari hal yang katanya harus datang itu Bang. Nah, dia akan atur. Jokowi ini kan bermain di luar analisa kita yang normal Bang. Iya. Di luar apa yang kita pikirkan. Jadi bisa aja nanti dilakukan sesuatu nih Bang yang di luar kita pikirkan itu. Nah, tapi kalau buat saya ya pasti intinya dia cari cara bagaimana supaya dia tidak hadir di pengadilan. Iya. Jadi jangan percaya kalau Jokowi akan hadir, jangan percaya Bang. Tapi kan dia bilang akan hadir. Ya nanti kalau dibilang dia sakit kan nggak harus hadir juga. Oh. Kalau dibilang ada harus keluar negeri kan nggak harus hadir juga. Atau hadir pakai Zoom misalnya. Hadir pakai Zoom kan itu udah sempat dibicarakan juga sama relawan itu. Kan banyak cara untuk mengatur semua ini. Kan Jokowi orangnya tahan malu Bang. Dia berani lakukan apa-apa, Tahan apa malu. aja, mau malu dia nggak pikirin Bang. Mau kira-kira itu buat rakyat nggak bagus, dia nggak mau tahu. Yang penting diri dia selamat dulu gitu Bang. Itulah Jokowi Bang. Iya. Saya kira seperti itu. Ini ngomong-ngomong, Anda dihubungin nggak sih sama orang-orangnya Jokowi? Udah, Bang Rustam, kita ngopi-ngopi. Ini ada oleh-oleh. Jadi kalau masalah hubung-hubung udah dari lama tuh udah dihubungin Bang. Gimana ceritanya? Gimana? Gue mau tahu nih gimana nih kan? Jadi kan awal-awal rame RJ itu kan Bang. Ya adalah kayak Farhad Abbas hubungin saya untuk RJ. Oh gue mau gini. Terus Darmizar gitu kan. Darmizar apa kenal lah ya. Si Farhad gimana Farhad? Ya Farhad pokoknya ngajak kita, ayolah kita ke Solo lah. Pokoknya ntar begini-begini ya Pak segala macam. Begini-begini itu gimana? Ya artinya RJ ya di balik itu kita nggak tahu. Saya nggak fokus sampai ke nilai segala macam karena memang. Tapi dia sebut angka belum Farhad? Belum sebut angka. Ya, sebut aja supaya nanti Jokowi tahu. Lah, gua ngomongnya nggak segitu. Kok kan gitu kan? Karena kalau saya sebut angka nanti berisiko sama saya kan gitu kan. Wah, ternyata lu mau juga gitu. Kayak yang kemarin Rasman bilang itu kan rame juga gara-gara saya sebut angka kan gitu. Nggak, tapi dia menyebut angka si Farhad. Nggak menyebut angka. Dia nggak menyebut angka. Tapi ajakan-ajakan itu ada. Cuman karena saya nggak layanin ya saya nggak teruskan gitu loh. Oke, kalau Darmizar? Kalau Darmizar itu dia bilang pokoknya kalau malam ini oke, saya telepon Pak Jokowi, besok kita berangkat ke Solo. Habis itu kamu umroh dulu lah sama keluarga gitu kan. Terus nanti ini yang lain gampang lah dia bilang gitu. Cuman kan saya iya aja, iya bang gitu-gitu aja bang. Ya akhirnya ya nggak juga. Ya dia merasa dibohongin sama saya juga kan gitu. Selain Farhad sama Darmizar siapa lagi? Ya adalah pengacara perempuan lah ya kan. Ngajak-ngajak kalau itu sih udah kayak kita berkawan baik lah, udah kayak teman baik lah. Sampai sekarang juga masih juga. Cuman saya kan ketawa-ketawa aja kalau dia ngajak saya senyum-senyum aja. Cengar-cengir aja kan gitu. Oh, dia ngajak ke Solo. Iya. Ya bahkan ada juga yang di luar dari relawan pengacara ada juga. Jawabnya apa? Mas Rustam diajak pengacara perempuan ke Solo. Ya saya bilang ya nantilah saya istikharah dulu saya bilang gitu kan. Harusnya bukan gitu jawabannya. Salah jawabannya. Apa bang? Gak boleh, bukan muhrim. Iya kan? Betul. Gak boleh kan. 3 tuh yang ngajak ke Solo. Ada lagi? Ada lagi. Siapa? Ya ini kan institusi lah tapi kita nggak usah sebutin lah gitu. Warna seragamnya apa? Ya warna seragamnya ya yang berhubungan dengan urusan kita lah. Oh, coklat. Gitu. Ya. Artinya
yang ngomong lah. Kan coklat bisa pramuka juga Bang Rustam, Iya, ya mungkin kan? itu komandan pramuka. Iya. Ya, Ngajaknya gimana? ya pokoknya dia bantulah untuk kita ke Solo gitu kalau emang ini gitu. Saya bilang nggak bisa, saya bilang. Saya ini anak didiknya almarhum Riza Ramli, saya bilang. Perlawanan saya sama Jokowi udah belasan tahun, saya bilang. Masa gara-gara gini saya ke Solo, saya bilang. Terus itu. Oh iya. Gitu. Ya adalah Bang, artinya kan gini, kita melihat dari situ. Yang coklat, yang hijau? Oh yang hijau nggak ada hubungan. Enggak. Artinya gini, kita lihat dari situ kenapa nih Jokowi bilang, oh asli tapi kok bawahannya ngajakin kita RJ, kan jadi pertanyaan juga Bang. Iya, Jadi betul. malah meragukan saya. Oh ini barang apa sih? Barang halal atau barang haram gitu. Iya. Apalagi setelah saya tahu orang-orangnya, saya temukan kawan-kawan yang buat, ya udahlah ini clear nih barang haram. Enggak, setahu saya ya Bang Rustam ya. Yang namanya RJ atau permohonan perdamaian itu kan yang menginisiasi tersangka. Betul. Harusnya kan supaya dia tidak dipidana. Betul. Itulah yang dikatakan Joko Widodo. Maksudnya saya kan pelapor yang tersangka, masa saya mau kasih uang yang itu kan gitu. Kan ada yang gara-gara ngomong gitu kan. Dia kan selalu bohong Bang. Dia nggak mengakui lah kalau itu mungkin arahan dia. Tapi kan anak buah ini kan nggak bisa bukan kalau tanpa arahan. Atasan kan gitu Bang. Yang bayar siapa nanti ya kan? Bayar siapa? Yang mau umrohin saya siapa? Duit siapa kan gitu. Umrohnya pakai kelas bintang 3 apa bintang 5? Nah itu dia. Jadi kita lihat nih Jokowi ini jangan pernah percaya Bang. Dia memang di luar nalar manusia Bang. Pola pikirnya Bang. Bohongnya mungkin tingkat dewa kali kalau menurut saya Bang. Jadi Abang bayangin seolah-olah anak buahnya itu disuruh melakukan gerakan RJ ke kita kan. Tapi kan dia nggak ngaku tuh. Nah jadi apa tuh kayak begitu Bang? Logikanya anak buah ini bekerja tanpa perintah kan nggak mungkin Bang. Iya. Itulah Jokowi semacam itu. Cuci tangan Bang. Iya. Luar biasa. Kawan-kawan, ini cerita tentang ijazah Jokowi ini saya duga masih panjang. Ya, tapi bisa juga tiba-tiba selesai begitu saja tanpa kejelasan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, sambil menunggu itu kelihatannya kita harus akhiri obrolan santai ini dengan Bang Rustam Effendi Piliang. Saya ingin bercerita tentang satu peristiwa yang dituliskan di buku Mati Ketawa ala Rusia. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki di Rusia, di Uni Soviet waktu itu, berlari-lari di depan Kremlin dengan telanjang dada. Dia berteriak, "Khrushchev babi! Khrushchev babi! Khrushchev babi!" Khrushchev itu presiden Uni Soviet ketika itu. Si laki-laki itu ditangkap oleh KGB. Ditangkap KGB seperti Rosario ditangkap polisi. Diadili, dijatuhi hukuman 21 tahun. 1 tahun hukuman karena membuat onar di depan Kremlin. 20 tahun hukuman karena dia membocorkan rahasia negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.